Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, kita bersama dalam program Ziswaf Lifestyle. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu topik penting dalam ajaran agama kita adalah topik tentang harta. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran menyinggung tentang harta. Termasuk juga banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW menyinggung tentang harta. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan di dalam ayat-ayat pertama dalam Al-Quran, coba kita buka mushaf Al-Quran, kita akan menemukan bahwa topik tentang harta itu ada di dalam halaman pertama Al-Quranul Karim kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim. Tidak ada keraguan pada kitab itu. Artinya Al-Quran ini kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang bertakwa itu? Dalam Al-Quran, ciri orang bertakwa pertama kali disebutkan dalam ayat ini, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib, Allah, malaikat, surga dan neraka, itu semuanya adalah hal-hal yang gaib yang harus kita imani. Yang mau mendirikan sholat dan yang mau menginfakkan sebagian dari hartanya. Berarti topik tentang harta ini menjadi topik awal di dalam mushaf Al-Quran kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam hadis Nabi SAW yang sangat masyhur di kalangan umat Islam sepanjang masa adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathah." Orang kalau meninggal dunia maka terputuslah segala sesuatunya kecuali 3 hal. Apakah ia? Min shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Yaitu 3 yang paling berfungsi, 3 yang paling terus mengalirkan pahala ke kita setelah kematian seseorang. Apa itu? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. 3 yang disebut oleh Rasulullah ini, yang pertama kali disebut adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah terkait dengan harta. Apa artinya? Artinya adalah ketika seseorang meninggal dunia, maka yang pertama kali akan menolongnya detik dia meninggal dunia adalah hartanya yang telah ia sedekahkan dan telah ia wakafkan itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bahkan rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, coba kita cermati, setidaknya 2 dari 5 rukun Islam ini terkait dengan harta, yaitu zakat dan haji. Zakat misalnya, jelas zakat merupakan ibadah yang terkait dengan harta. Harta kita zakatkan sebagai bentuk dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harta kita disalurkan kepada orang-orang yang berhak. Berikutnya lagi adalah haji. Ada klausul di dalam Al-Quran, man istata'a ilaihi sabila, haji bagi orang yang mampu perjalanan ke Baitullah. Artinya ada syarat kemampuan. Nah, salah satu syarat kemampuannya adalah kemampuan finansial. Artinya 2 dari 5 rukun Islam yang Allah tetapkan itu terkait dengan
harta. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran perintah tentang sholat hampir selalu dirangkai dengan perintah menunaikan zakat. Coba kita simak ayatnya. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ini ayat yang hampir tidak pernah terpisah. Sehingga ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah mengeluarkan kebijakan selaku khalifah untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, maka kebijakan ini diprotes oleh para sahabat, termasuk para sahabat senior. Mengapa? Hanya karena orang tidak mau membayar zakat sehingga harus diperangi seperti itu. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Kami tidak memerangi orang-orang yang membayar zakat. Kami hanya tidak mau ada orang yang mencoba memisahkan antara sholat dan zakat. Kami tidak mau ada orang yang mencoba memisahkan apa yang oleh Allah dan Rasulnya telah disatukan. Sholat dan zakat adalah dua instrumen yang selalu disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa dalam beberapa ayat Allah mengancam orang yang tidak mau mendirikan sholat dan tidak mau menunaikan zakat, tidak mau beribadah kepada Allah dan tidak mau mendermakan sebagian hartanya kepada orang lain. Ada sebuah ayat yang menggambarkan dialog yang terjadi pada hari kiamat antara orang-orang yang sudah berada di surga dengan orang-orang yang berada di neraka. Orang-orang yang di surga ini bertanya kepada orang-orang di neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang membuatmu dan menyebabkanmu masuk ke dalam neraka ini? Kesalahan apa yang kalian lakukan sehingga kalian hari ini berada di dalam neraka? Dijawab oleh mereka, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kesalahan kami adalah kami dahulu tidak melakukan sholat dan kami tidak termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Dan yang kedua, kesalahan kami adalah kami tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Sekali lagi, sholat dan zakat, ibadah dan derma. Bagaimana kepedulian kita kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bahkan di dalam surat Al-Ma'un, Allah keras sekali menghardik kita yang enggan untuk memberi dan berbagi kepada orang lain. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama itu, kata Allah? Jawabannya adalah fadzalika alladzi yad'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Keberagamaan kita oleh Allah dikaitkan dengan sikap sosial kita. Artinya orang-orang yang dalam keberagamaannya anti terhadap kemasyarakatan dan sosial, tidak punya empati, bahkan dia jauh dari problem-problem sosial, maka dia termasuk orang-orang yang mendustakan agama.
Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak sekali ayat maupun hadis yang berbicara tentang ini semuanya. Di satu sisi Allah dan Rasul-Nya menganjurkan kita untuk berderma, tapi di satu sisi Allah dan Rasul-Nya mengancam kita yang enggan berderma. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Celakalah orang yang mengumpat dan mencela, yaitu orang yang mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mereka mengira hartanya itu akan membuatnya kekal. Saudaraku yang dirahmati Allah, menumpuk harta dan menghitung-hitungnya itu bukan gak boleh. Ini adalah ungkapan metaforis, ungkapan kiasan, bahwa yang dimaksud dengan menumpuk harta dan menghitung-hitungnya itu adalah dia kikir, pelit, dan menahan hartanya untuk didermakan dan diberikan kepada orang lain. Inilah yang oleh Allah dan Rasul-Nya berkali-kali dipesankan kepada kita agar kita menghindari semua itu dan kita melakukan kebaikan sosial dengan cara mendermakan sebagian harta yang kita miliki. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran sekali lagi banyak sekali ayat yang menyinggung tentang orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang duafa, sekaligus juga orang-orang kaya yang oleh Allah diberikan rezeki, kenikmatan berupa rezeki dalam bentuk harta. Ini ayatnya banyak sekali dalam Al-Quran kita temukan, juga dalam hadis Nabi SAW. Apa artinya topik tentang harta? Sekali lagi tadi sudah kita sampaikan di awal, itu adalah topik yang sangat amat penting di dalam ajaran agama kita. Ada hubungan antara orang kaya dengan orang miskin. Ada hubungan antara orang yang diberi Allah kelebihan harta dan orang-orang yang oleh Allah diuji dengan kekurangan harta. Bagaimana ini menyambungkan keduanya itu? Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, penting bagi kita selaku orang-orang beriman memahami konsep harta di dalam agama kita. Harta itu apa kita pandang? Bagaimana konsep tentang harta yang kita pahami? Ini harus menjadi bagian dari pengetahuan kita selaku orang-orang yang beriman. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan bahwa harta dalam pandangan Islam adalah amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk mengelola harta itu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada banyak cara kita mengelola harta itu. Antara lain adalah menunaikan hak-hak yang ada dalam harta itu. Pertama, ada hak-hak Allah dalam harta kita. Ada hak-hak Rasulullah dalam harta kita. Ada hak-hak keluarga dan kerabat di dalam harta kita. Dan ada hak-hak orang lain dalam harta kita. Menunaikan dan mengelola harta di dalam hak-hak kepada Allah, misalnya ya kita bangun masjid, kita bangun tempat-tempat ibadah,
Bagi yang belum haji atau belum umroh, gunakan harta kita untuk memenuhi panggilan Allah ke tanah suci, ke Baitullah yang ada di Makkah Al-Mukarramah, untuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah harta yang kita kelola dan kita salurkan untuk memenuhi hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk kita gunakan harta kita untuk mendukung perjuangan dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, menunaikan hak-hak harta untuk kerabat dan keluarga. Apa artinya? Harta kita gunakan untuk menafkahi keluarga kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyinggung bahwa harta yang terbaik adalah harta yang kita nafkahkan atau kita berikan kepada keluarga kita dengan cara yang halal. Itulah di antara harta yang terbaik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita lakukan dalam rangka untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan keluarga, ini menjadi perhatian kita dan termasuk menjadi pikiran kita dalam mengelola dan menunaikan harta. Berikutnya adalah tunaikanlah harta itu untuk orang lain. Orang-orang yang bukan keluarga, bukan kerabat, tetapi dia atau mereka adalah orang-orang yang membutuhkan, maka kita salurkan harta kita kepada mereka dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Ada banyak cara. Oleh karena itu, Al-Quran sekali lagi menegaskan, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang di dalam harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Orang miskin ada dua, orang butuh ada dua. Orang yang mungkin dia bisa meminta kepada kita, tapi ada orang yang karena satu dan lain hal dia tidak bisa meminta kepada kita. Nah, baik yang meminta maupun yang tidak meminta, apabila faktanya dia adalah orang yang miskin, fakir, maka mereka adalah orang-orang yang harus kita santuni dengan harta kita ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang juga sangat populer mengatakan kepada kita semua, mewasiatkan kepada kita semua bahwa kita akan ditolong dan dimenangkan oleh Allah dengan perantaraan orang-orang yang lemah di antara kita. Hal tunsorun wa turzakun illa bidu'afaikum. Kamu semua akan ditolong dan dimenangkan oleh Allah melalui pentaraan orang-orang yang du'afa itu. Apa artinya? Apabila kita mengayomi, menyantuni orang-orang du'afa, insya Allah Allah akan memberikan kita rizki dan insya Allah Allah akan memberikan kita kemenangan. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, semestinya dan sepantasnya harta itu membuat kita kekal abadi. Bagaimana caranya agar harta kita bisa membuat kita kekal hingga hari kiamat nanti? Caranya adalah kelola harta dengan baik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, dan dermakanlah, infakkanlah, sedekahkanlah, wakafkanlah sebagian harta kita itu ke dalam jalan yang benar yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Penuhilah hak-hak Allah dalam harta kita. Penuhilah hak-hak Rasulullah dalam harta kita. Penuhilah hak-hak keluarga dan kerabat dalam harta kita. Dan penuhilah hak-hak orang lain dalam harta kita. Sekali lagi, dalam harta kita ada hak untuk orang lain yang membutuhkan. Dalam harta kita ada hak yang harus kita tunaikan, yang tidak boleh kita tahan. Saudaraku yang dirahmati Allah, sekali lagi sesuai dengan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah segala sesuatunya kecuali 3 hal: sedekah jariahnya, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya.
Saudaraku yang dirahmati Allah, harta kita sekali lagi harus membuat kita kekal abadi. Jangan sampai harta kita membuat kita binasa di dunia maupun di akhirat. Imam Ibnu Qudamah radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seorang muridnya, "Wahai Imam, menurutmu siapakah orang yang paling bahagia itu?" Dijawab oleh Imam Ibnu Qudamah, orang yang paling bahagia adalah orang yang ketika nafasnya berhenti, pahalanya masih terus mengalir. Mudah-mudahan melalui harta kita, pahala kita akan terus mengalir hingga hari kiamat kelak. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.